Kenapa harga telur tuh gak pernah ajeg, turun sampai 20.000 dan naik lagi tuh bisa sampai 28.000. Begitupun harga ayam broiler live bird turun tuh bisa sampai 12.000 dan sekarang dengar-dengar ketetapannya berapa? 19.500 ya. Gak tahu tuh masuk HPP apa enggak sih dengan harga segitu. Kenapa sih harga-harga tuh gak pernah aja gitu. Di harga telur misalkan ya kita gak usah mahal-mahal lah, harga telur misalkan di 25.000 aja, terus harga pakannya aja. Karena beberapa hal teman-teman. Ini memang iklim peternakan kita dibuat tidak pro rakyat, tidak pro peternak kecil. Yang pertama penyebabnya yaitu karena pemerintah itu tidak membangun fundamental iklim peternakan yang ada di Indonesia. Misalkan, mohon maaf, contohnya bantuan-bantuan dari kementerian, itu kemarin ada bantuan-bantuan ayam petelur merah itu ya. Nah itu apakah sudah dihitung populasinya? Apakah tidak terlalu banyak bantuan-bantuan seperti itu? Selain kementerian juga ada pemerintah kabupaten atau kota yang menggalakkan bantuan seperti itu. Akhirnya banyak Pemdes ataupun dari desa itu mengadakan peternakan ayam petelur yang masif. Itu banyak. Awalnya bagus memang untuk penyerapan, untuk menambah stok telur di lapangan karena ada permintaan yang tinggi dari MBG. Tapi ketika MBG dipangkas, terus MBG libur ketika sekolah gak masuk, itu telur yang biasanya ke MBG akan tetap diserap dan dibuang ke pasar umum. Itu yang menyebabkan harga telur kemarin itu sempat anjlok. Yang kedua adalah dominasi integrator. Bayangin, ada yang namanya perusahaan Tujava, ada yang namanya Charan Pokpan. Mereka punya bibit, mereka punya pabrik pakan, mereka punya kandang ayam. Nah, kandang ayamnya itu ada yang mitra, ada yang internal. Yang internal ini jumlah ayamnya tuh bisa jutaan, teman-teman. Dan gak habis sampai di situ. Ketika ayamnya dikeluarin, ketika ayamnya dipanen, mereka juga punya rumah potong unggas. Rumah potong unggas. Gak habis di situ juga. Mereka juga punya pengolahan, punya nugget, punya sosis, dan lain sebagainya. Punya produk karkas. Gak habis sampai di situ. Mereka punya minimarket untuk menjualnya. Gak habis gimana tuh peternak rakyat. Makanya dulu tuh ada yang namanya keputusan Presiden nomor 22 tahun 90 kalau gak salah. Di dalam Kepres itu ada suatu aturan bahwa integrator ataupun pengusaha-pengusaha besar, investor itu tidak boleh mempunyai kandang. Karena kandang itu ataupun on farm itu hajatnya peternak rakyat, hajatnya kita gitu. Yang ketiga itu kenapa peternakan kita gak maju-maju, gak sinergi antara akademis, antara peternak, antara pemerintah atau penyuluh. Akademisi udah banyak, profesor peternakan tuh udah banyak, ratusan mungkin ya. Dan penelitiannya atau penemuannya itu hebat-hebat. Coba dicek, ada yang gelarnya PhD dan sampai di luar negeri. Tapi itu tidak sejalan. Teknologi itu tidak diterapkan di peternakan kita. Dan PPL-nya pemerintah pun juga bingung. Jadi mereka berjalan masing-masing. Oke, jadi seperti itu ya. Ada 3 pokok kalau menurut saya kenapa peternakan kita nggak maju-maju. Kenapa pertanian kita nggak maju-maju. Jangan bahas food estate lah, kejauhan. Food estate yang kemarin direncanain nanam singkong, akhirnya nanam jagung, dan sekarang jagungnya juga gak tahu kemana. Dan untuk saat ini memang kita membutuhkan stok jagung yang banyak karena untuk menekan harga jagung tersebut. Tapi gak tahu kemana ya, jagung yang di polybag itu kemana, ada yang tahu gak?